Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Diki Najib Muadi, dosen matematika Prodi PGMI Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pada pertemuan yang sekarang ini kita melakukan pembelajaran online sudah 3 kali mungkin karena adanya wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita ke materi selanjutnya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang materi himpunan yang ada di paket 8, 9, dan 10. Namun kita akan belajar sebagiannya saja. Di antaranya materi himpunan ada konsep himpunan, penulisan himpunan, penyajian himpunan, anggota himpunan, himpunan kosong, semesta, bagian, banyak himpunan bagian yang mungkin, diagram Venn, hubungan antar himpunan, dan operasi himpunan. Serta untuk sifat-sifat himpunan, penerapan himpunan, poin L dan M kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Konsep himpunan, apa yang dimaksud dengan konsep himpunan atau apa yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ingat, kata didefinisikan dengan jelas. Perhatikan kumpulan berikut. Nah, ini ada dua kelompok. Yang pertama, kumpulan lukisan indah, kumpulan mahasiswa cantik, kelompok orang yang tinggi, kelompok bilangan yang kecil. Lukisan indah, kata indah itu tidak jelas. Itu relatif. Indah menurut saya dengan indah menurut kalian itu beda. Mahasiswi cantik juga relatif. Beberapa pandangan orang itu berbeda. Kelompok orang yang tinggi. Nah, tinggi ini relatif. Berapa tingginya? Karena tidak ada keterangan. Berbeda dengan yang di bawah. Karena ada keterangannya 160 cm. Di atas 160 cm. Kalau tinggi yang di atas ini masih relatif. Nah, ini jelas kan? Tinggi di atas 160 cm. Kelompok bilangan kecil. Berapa bilangan kecil? 1000. Ya kecil kalau menurut 1 juta. 1 ya kecil menurut 5, tapi besar menurut 0. Tapi kalau yang di bawah, kelompok bilangan bulat antara 15 dan 28. Itu udah jelas. 16, 17, 18, 19, 20 sampai dengan 27. Nah, jadi bisa dibedakan mana himpunan, mana yang bukan himpunan. Berarti kalau yang atas lukisan indah, mahasiswa cantik, orang yang tinggi, bilangan yang kecil itu bukan himpunan. Kalau yang bawah jelas ada keterangannya, yaitu termasuk himpunan. Penulisan himpunan. Nah, di sini ada penulisan himpunan dengan huruf kapital. Contoh A, huruf kapital dihubungkan dengan tanda sama dengan dan menggunakan kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal adalah anggota-anggotanya. Anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. B selanjutnya, coba lihat. B, huruf kapital dihubungkan tanda sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dipisahkan sama dengan tanda koma. Sama dengan contoh. Menulis sifat-sifat anggotanya. Menyatakan himpunan ada 3. 1, menulis sifat-sifat anggotanya atau dengan kata-kata. 2, menyebut anggota-anggotanya atau satu persatu disebut. Atau yang disebut dengan enumerasi. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Oke. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. B adalah himpunan ganjil kurang dari 13. Kalau dengan
kata-kata, tinggal ditulis. A sama dengan tulis kembali bilangan asli kurang dari 5. B bilangan genap kurang dari 13. Jangan lupa penulisannya. Huruf kapital tanda sama dengan di dalam kurung kurawal itu anggota-anggotanya. Nah, kalau menyebut anggota-anggotanya itu menyebut satu persatu. Bilangan asli kurang dari 5 gak sebut satu persatu. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, berarti kurang dari 5. 1, 2, 3, 4. Seperti ini penulisannya. Yang B juga sama, bilangan genap kurang dari 13. 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Dengan notasi membentuk himpunan. Nah, yang ini yang paling tidak disukai oleh banyak orang. A sama dengan X, di mana X kurang dari 5, X anggota bilangan asli. Kalau yang B, X di mana X kurang dari 13, X elemen, bilangan ganjil, elemen atau anggota. Nah, ini cara penulisan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, yang ini X di mana apa yang kita inginkan. Terus X anggota keterangan, mau bilangan asli, mau bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima atau bilangan yang lain. Keterangan kita coba dengan bilangan asli. Ya, ini misalnya X kurang dari 5. 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini X kurang dari sama dengan 5. 5-nya ke bawah karena ada tanda sama dengan. X besar dari 5, berarti besar dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Itu termasuk himpunan tak hingga karena anggotanya tak hingga. Yang selanjutnya, nah ini 6 kurang X kurang 11, artinya itu antara 6 dan 11. 7, 8, 9, 10. Yang bawahnya bukan antara itu mah, karena di dekat 6 ada tanda sama dengan, berarti 6-nya ke bawah. Kalau yang bawahnya dekat angka 11 ada tanda sama dengan, berarti 11-nya ke bawah. Kalau yang akhir 6 ke bawah, 11 juga ke bawah, atau dibaca dari 6 sampai 11. Nah, kita lanjutkan anggota himpunan. Anggota himpunan dinotasikan seperti huruf E atau E Latin ini, atau elemen. Ini notasinya. Contoh, A sama dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anggotanya ini lihat di dalamnya. Oke, kita contoh. 5 anggota A bukan. Ada di A, berarti tulis ini. Dibaca 5 anggota A. Kalau 8 anggota A bukan, ya anggota. Kalau 4 ada nggak di A? Tidak ada. Ditulis seperti ini. 4 bukan anggota A. 13 bukan anggota A. Nah, bukan anggota himpunan dinotasikan seperti huruf E dicoret. Nah, banyak anggota himpunan, ini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kita hitung ada 7. Nah, banyak himpunan A adalah 7. Nah, ini cara penulisannya. Dengan N dalam kurung A sama dengan 7. Dibacanya banyaknya anggota himpunan A adalah. Kita lanjut ke himpunan kosong. Nah, himpunan kosong, himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal, di tengahnya kosong dengan tidak ada anggotanya, atau 0 dicoret. Contoh, bulan yang berjumlah 32 hari. Ada nggak yang berjumlah 32 hari? Nah, itu termasuk himpunan kosong. Kalau yang B, X di mana X antara 24 dan 28. X anggota bilangan prima. Ada gak bilangan prima antara 24 dan 28? Tidak ada. Jadi A himpunan kosong dan B juga himpunan kosong. Perhatikan himpunan berikut. Maaf, batuk. D sama dengan X di mana
X kurang dari 1, X anggota bilangan cacah. Bilangan cacah, bilangan yang dimulai dari 0. Berarti ada anggotanya, yaitu 0. Ini bukan himpunan kosong, tapi karena mempunyai anggota 0, berarti jumlah anggotanya ada 1. Ini himpunan 0. Jadi yang tidak punya anggota itu himpunan kosong, yang punya anggota bukan himpunan kosong. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang membuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan dilambangkan dengan huruf S atau huruf U. S singkatan dari semesta atau U singkatan dari universal. Misalkan A sama dengan sapi, kambing, kerbau. Nah, yang dibicarakan ini apa? Hewan. Jadi himpunan semesta yang mungkin ada adalah hewan. Hewan berarti 4, saya termasuk. Hewan mamalia, sapi, kambing, kerbau termasuk. Sekarang yang B, 2, 3, 5, 7, 11. Himpunan semesta yang mungkin dari B. S sama dengan O termasuk bilangan asli. Oke, S sama dengan bilangan cacah. 2, 3, 5, 11 termasuk bilangan cacah. Ya, termasuk juga bilangan prima, termasuk juga bilangan bulat. Nah, jadi himpunan semesta itu seperti itu. Jadi yang dibicarakan atau himpunan yang mewakili semuanya. Himpunan bagian, perhatikan A 2, 3, 4, B 5, 6, 7, C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi A himpunan bagian C karena A 2, 3, 4 ada di C. Jadi A himpunan bagian C. Kalau B bukan himpunan bagian C karena 7-nya bukan anggota C. Nah, misalkan F, A, B, C, D dalam menentukan himpunan bagian F, kita tentukan beberapa himpunan bagian dari F atau semuanya. Kita menggunakan diagram pohon biar gampang menyebutkan satu persatunya, biar tidak ada yang terlewat. Nah, ini himpunan bagian F yang punya 0 anggota ada pasti himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan. Himpunan bagian F yang punya 1 anggota adalah A bagian dari F, B bagian dari F, C bagian dari F, D bagian dari F. Kalau yang 2 anggota AB, terus AC, terus AD, terus BC, terus BD dan CD. Kalau yang 3 anggota A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D. Kalau yang 4 anggota yaitu A, B, C. Nah, berarti banyak himpunan yang mungkin dari suatu himpunan 2 pangkat N dengan N-nya adalah banyak anggota himpunan tersebut. Banyak himpunan bagian dari suatu himpunan yang punya N anggota dapat digunakan pola bilangan segitiga Pascal. Kita buat teratas 1, 1, 1, 1, 1, tengahnya kosong, 1 tambah 1, 2, 1, 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, 1 lagi 1, berarti 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Yang ini 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Ini untuk himpunan kosong. Himpunan yang anggotanya 1, yang anggotanya 2, anggota 3, dan ini anggota 4. Jadi maksudnya yang anggota 4 yang punya 0 anggota ada 1, yang 1 anggota ada 4, yang 2 anggota ada 6, yang 3 anggota ada 4, yang 4 anggota ada 1. Perhatikan yang slide sebelumnya tadi kita mencari manual. Himpunan bagian dari ABCD yang punyai anggota, coba jumlahkan semua himpunan bagiannya 1, 4, 6, 4, 1 jumlahnya ada 16. 2 pangkat 4 karena anggotanya 4, 16. Contoh soal seperti ini. Diketahui F, ABCD tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan F. Nah, kita jawab N, F, banyaknya anggota F ada 4. Jadi banyaknya himpunan bagian dari F adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kalau himpunan bagian F mempunyai 2 anggota, coba lihat 2 anggota ada 6. Nah, sekarang kita ke
diagram pen. Kita buat himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A sama dengan 1, 2, 4, 5, 7, 9. B 3, 4, 5, 6. Oke, kita buat ini seperti buat persegi panjang. Di pojok kiri kita tulis huruf S. Dan untuk himpunan-himpunan selain himpunan semesta itu berupa lingkaran, berarti ada 2 lingkaran. Karena ada yang sama antara A dan B, jadi lingkarannya saling berpotongan. A, B. Lihat yang samanya berapa? 4 dan 5. Berarti tulis 4 dan 5 berada di tengah. Yang lainnya 1, 2, 4, 5, 7, 9. Sekarang anggota B 3, 4, 5, 6. Yang bukan anggota A, bukan anggota B, tapi anggota S, tulis di luar seperti ini. Nah, kita ada contoh lagi. A dan B ada yang sama enggak? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada yang sama, berarti tidak saling berpotongan. Kita aja di luar. Nah, seperti ini. A 1, 2, 4, 5, B 3, 6, 7, 10. Kalau yang tidak tertulis di lingkaran, tulis di luar lingkaran. Ada lagi. Oh, A dan B sama, berarti lingkarannya berhimpit. Nah, lihat contoh diagram pen tersebut. Ini ada hubungannya. Hubungan antar himpunan. Yang pertama saling berpotongan karena ada yang sama antara A dan B. Yang kedua saling lepas, tidak ada hubungannya A dan B. Yang ketiga himpunan yang sama. Himpunan ekivalen, banyak anggota A sama dengan anggota B. Contoh A 2, 3, 4, 5, 6, B A I W O. Anggota A dan B sama, anggotanya ada 5. Berarti himpunan A dan B dikatakan 2 himpunan yang efektif. Nah, sekarang kita ke operasi himpunan. Irisan, gabungan, komplement, selisih. Irisan atau intersection, lambangnya seperti ini. A seperti huruf N, B dibaca A irisan B. Kalau gabungan, union, A gabung B dibaca A gabungan B yang lambangnya seperti huruf E. Kalau A komplement, A pangkat C atau A aksen dibacanya A komplement. Nah, sekarang yang terakhir selisih, A selisih B atau A kurangi B dibacanya A selisih B. Kalau dibalik, B kurangi A berarti dibaca B selisih A. Nah, kita lanjut. Itu apa itu irisan? A irisan B, X anggota A dan X anggota B. X adalah anggota A dan X anggota B, berarti anggota yang kedua-duanya termasuk anggota A dan anggota B. Contoh, mana yang termasuk A dan B? Yang termasuk kedua-duanya. A irisan B 3, 5, 7. Seperti ini. Kalau gabungan, ini digabungkan X anggota A atau X anggota B. Contoh, gabungkan saja. Nah, seperti ini. Komplement. A komplement X anggota S dan X bukan anggota A, berarti yang bukan anggota A. Contoh, yang bukan anggota A 2, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau B komplement 1, 4, 8, 9, 10, 11. Selisih A X anggota A dan X bukan anggota B. X adalah anggota A dan X bukan anggota B. Contoh 1, 3. Yang samanya jangan ditulis. B yang samanya juga jangan ditulis. Operasi himpunan contoh soal. Diketahui S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A sama dengan 1, 3, 5, 6, 8, 11 dan B 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan A irisan B, A gabungan B, A komplement, B komplement, A irisan A selisih B, B selisih A komplement.
irisan B komplement dan A komplement gabungan B komplement. Kita tulis lagi seperti ini. Nah, A irisan B berarti yang samanya 68. A gabungan B kita tulis kembali. A komplement yang bukan A, lihat 2, 4, 7, 9, 10. Kalau B komplement yang bukan B, bukan 2, bukan 4, bukan 6, bukan 8, bukan 10, tapi anggota himpunan semesta. A selisih B anggota A tetapi bukan anggota B. Yang samanya jangan ditulis. B selisih A 2, 4, 10. A komplement irisan B komplement, lihat A komplement 7 dan 9 yang samanya kalau digabungkan seperti ini. Nah, kalau kita buat diagram pennya tentang operasi himpunan, kita buat ini S. Nah, berarti kita buat dua lingkaran yang saling berpotongan. Yang samanya 68 kita tulis A 1, 3, 5, 6, 8, 11. B 2, 4, 6, 8, 10. Yang tidak ada dalam A dan B tulis di luar. Sama seperti ini. Berarti kalau irisannya 6 dan 8 berada di tengah, kita arsir, berarti itu termasuk irisan. A gabungan B berarti termasuk kedua-duanya. Nah, ini kalau diiris. Kalau A komplement bukan anggota A. Seperti ini. Kalau kita buat diagram pennya, kita iris yang termasuknya. Oke, kita arsir. Kalau A iris selisih B seperti ini. Untuk sifat-sifat himpunan dan penerapan himpunan kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.